penjelajah bumi. Selamat datang di saluran edukasi kesayangan kita. Coba bayangkan, setiap hari kita minum air yang segar, makan nasi yang hangat, menyalakan lampu kamar, sampai naik motor atau mobil untuk pergi ke sekolah atau kantor. Nah, pertanyaannya, tahu tidak dari mana semua hal itu berasal? Betul sekali, semuanya berasal dari alam tercinta kita. Segala sesuatu yang ada di alam dan bisa digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, itulah yang dinamakan sumber daya alam atau disingkat SDA. Indonesia kita tercinta terkenal banget sebagai salah satu negara yang paling kaya akan sumber daya alam di dunia loh. Para ahli mengatakan bahwa sumber daya alam adalah sesuatu yang terbentuk karena kekuatan alamiah, seperti tanah, air, udara, hingga barang tambang di dalam bumi, yang berguna dan mempunyai nilai tinggi untuk kehidupan kita. Jadi, apa saja sih peran penting SDA ini bagi kita? Yuk kita lihat. Pertama, untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Kita butuh makanan, air, dan pakaian untuk bertahan hidup. Kedua, sebagai sumber energi dan bahan baku. Kayu hutan dipakai untuk membuat meja belajar. Kelapa sawit diolah menjadi minyak goreng. Dan minyak bumi dipakai untuk bahan bakar kendaraan. Dan yang tidak kalah penting, SDA berfungsi sebagai penopang ekosistem. Contohnya, pohon di hutan yang bertugas menghasilkan oksigen segar untuk kita hirup setiap detiknya. Nah, supaya kita mudah mempelajarinya, alam membagi SDA menjadi dua kelompok besar berdasarkan sifatnya. Dengarkan baik-baik ya. Kelompok pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sesuai namanya, SDA jenis ini tidak akan habis kalau kita gunakan dengan bijak. Karena alam bisa memulihkan diri atau membentuk kembali dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya apa? Ada air yang terus berputar lewat siklus hujan, ada tanah subur, serta tumbuhan dan hewan yang bisa berkembang biak. Kelompok kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Waduh, kalau yang ini jumlahnya sangat terbatas di bumi. Kenapa? Karena proses pembuatannya di dalam perut bumi itu butuh waktu jutaan tahun. Jadi kalau dipakai terus-menerus tanpa kontrol, lama-kelamaan dia akan habis total. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, gas alam, emas, dan besi. Sahabat penjelajah, sekarang mari kita lihat sekeliling kita. Apa kalian merasa akhir-akhir ini cuaca di luar rumah terasa jauh lebih panas dari biasanya? Atau sering terjadi banjir besar dan kekeringan saat musim kemarau? Saat ini, dunia dan Indonesia kita sedang menghadapi tantangan yang sangat besar. Jumlah penduduk bumi sudah menembus lebih dari 8 miliar manusia. Akibatnya, permintaan makanan, air, dan energi melonjak luar biasa. Demi memenuhi kebutuhan itu, banyak manusia melakukan eksploitasi berlebihan. Kita menebang hutan tropis secara liar, mengeruk isi bumi tanpa henti, dan membakar bahan bakar fosil berlebihan. Tahukah kalian, laporan dari PBB menunjukkan bahwa dunia kehilangan sekitar 10 juta hektar hutan tropis setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri, kerusakan hutan atau deforestasi memicu hilangnya rumah bagi hewan-hewan langka, seperti orang hutan dan harimau Sumatera. Belum lagi masalah pencemaran lingkungan. Sampah plastik menyumbat sungai-sungai kita dan mengotori lautan, membuat penyu dan ikan mengira plastik itu makanan mereka. Jika alam kita rusak, kemampuan bumi untuk memulihkan diri juga akan hilang, sahabat. Tapi tenang, jangan berkecil hati. Kita belum terlambat untuk memperbaiki semua ini. Kita semua, kamu,
aku, orang tua kita, dan pemerintah bisa bekerja sama menjadi pahlawan penjaga bumi. Ada banyak cara hebat yang bisa kita lakukan. Langkah pertama yang paling mudah dan bisa kita lakukan dari rumah adalah menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama, reduce yaitu mengurangi. Yuk kita kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Saat berbelanja dengan ibu dan ayah, selalu bawa kantong belanja kain sendiri. Yang kedua, reuse. Gunakan kembali. Gunakan kembali botol minuman yang bisa dicuci. Jadi, kita tidak menambah sampah botol plastik baru di bumi. Yang ketiga, recycle. Daur ulang. Ayo kita memilih sampah organik dan anorganik di rumah agar bisa kita olah kembali menjadi barang yang bermanfaat. Langkah kedua adalah mendukung gerakan konservasi dan reboisasi. Reboisasi artinya menanam kembali hutan atau lahan-lahan yang gundul. Kita bisa mulai dengan menanam pohon atau tanaman hijau di halaman rumah kita sendiri. Langkah ketiga adalah mulai beralih ke teknologi ramah lingkungan. Di Indonesia sendiri, sekarang sudah mulai banyak rumah yang memakai panel surya untuk memanfaatkan energi matahari, serta kendaraan listrik yang tidak mengeluarkan asap polusi. Sahabat penjelajah bumi, kesimpulannya adalah sumber daya alam adalah harta karun luar biasa yang dititipkan kepada kita untuk menunjang kehidupan. Namun, jika kita menggunakannya secara serakah tanpa dijaga, yang tersisa hanyalah bencana bagi generasi masa depan kita. Ingat, bumi ini bukan hanya milik kita sekarang, tapi juga milik anak cucu kita nanti. Mulai hari ini, mari kita matikan lampu jika tidak digunakan, habiskan makanan kita tanpa sisa, dan jaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Satu aksi kecil dari kamu, jika dilakukan bersama-sama oleh jutaan anak dan masyarakat Indonesia, akan membawa perubahan yang sangat besar bagi kelestarian dunia. Terima kasih sudah menonton petualangan kita hari ini. Jangan lupa klik tombol like, share video ini ke teman-temanmu, dan tulis di kolom komentar. Aksi pelestarian apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Sampai jumpa di video edukasi seru berikutnya. Tetap semangat dan salam penjaga bumi. Dadah!